Senang sekali saya bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Hari ini kita akan bicara tentang satu topik yang sangat dekat dengan hati kita, diri kita. Apa itu? Hukum alam. Hukum alam, hukum karma itu sama, dan kita tahu apa itu hukum karma atau hukum alam. Secara ringkas, simple, hukumnya mengatakan apapun yang kita lakukan itu akan kembali pada kita. Jika kita melakukan yang baik, kita dapat yang baik. Jika kita melakukan yang jelek, itu kembali pada kita yang jelek. Kita tidak bisa lari dari hukum alam itu. Dan hukum alam itu adalah bersangkut paut dengan semua orang. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa lepas dari hukum alam ini, hukum karma. Tidak bisa lepas. Ada juga hukum karma yang kita ciptakan dan kita belum lunasi, bisa mengikuti kita dari satu kelahiran yang lain. Artinya, jika dalam kelahiran saya yang lampau, jika saya percaya ada 2-3 kelahiran atau lebih, saya belum melunasinya, saya harus melunasinya dalam kelahiran ini. Andai kata saya tidak melunasinya sekarang, jika ada satu lagi kelahiran saya di masa depan, saya harus melunasinya. Pendek kata, kita semua harus menikmati karma baik kita atau melunasi hutang karma jelek kita. Maka karma itu adalah dalam bentuk rekening. Kita ada rekening positif di mana karma baik kita membuat kita bahagia, sehat, selamat, kaya, dan lain sebagainya. Dan ada rekening negatif di mana kita diburu oleh perasaan khawatir, takut, kita jatuh sakit, orang menipu kita jadi bangkrut, apa saja bisa terjadi. Oleh karena itu, satu hukum yang perlu kita pahami adalah apapun yang terjadi kepada diri saya, baik atau jelek, itu adalah hasil dari karma saya yang lampau. Contoh, jika saya jatuh sakit, itu adalah satu hutang yang saya belum lunasi. Saya lunasinya dengan menjadi sakit. Katakan ada orang yang menipu saya, dan saya tidak tahu siapa orang itu, tapi tiba-tiba dia masuk ke dalam hidup saya, dan dia menipu saya, dan dia lari dengan semua harta saya. Saya pikir orang ini apa? Saya belum kenalnya dengan baik, kok dia buat begini. Mana ada keadilan di bumi ini? Sebenarnya orang itu yang menipu saya, pernah saya temu jiwanya di masa lalu, dan saya pernah menipunya, dan sekarang gilirannya untuk menipu saya. Karena hukum karma membuat semuanya adil. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang jelek juga dihukumi. Tidak ada sedikit pun yang lebih atau kurang dalam pelunasan atau menikmati karma. Mari kita lihat karma ini dari satu sisi yang sangat-sangat penting untuk kita, yaitu pikiran. Saya berpikir, ibu-ibu berpikir, semua orang berpikir. Tapi pikiran itu adalah sangat-sangat penting. Karena kita tidak bisa melihat pikiran, kita sendiri mungkin tidak sadar
apa yang kita pikirkan, orang lain juga tidak tahu. Kita anggap pikiran itu tidak apa-apa, sepele, kecil, tidak penting. Itu adalah pendapat yang salah besar. Saya ulang, menganggap pikiran itu hal sepele adalah salah besar. Karena apa? Mari kita lihat satu contoh. Ada satu sekolah yang akan dibina. Dan untuk membina sekolah itu, untuk membangun sekolah itu, ada banyak orang yang bantu memberi donasi. Saya diminta memberi donasi, maka katakanlah saya memberi donasi 1 juta rupiah. Jika saya memberi donasi itu dengan pikiran, wah sekolah bagus, banyak anak-anak kita bisa belajar, ilmu itu penting, ilmu itu menjamin satu kehidupan yang baik, membuat sekolah itu baik, saya dukung dengan 1 juta rupiah. Itu saja yang ada pada saya, dan saya kasih itu untuk sekolah. Maka 1 juta rupiah itu akan dipakai untuk sekolah, membangun sekolah itu. Tapi uangnya kan sangat kecil. Kita perlu juta rupiah. Oleh karena itu ada orang lain juga yang memberi donasi, dia memberi 10 juta rupiah. Saya kasih berapa? 1. Dia kasih berapa? 10. Maka dia akan pikir, wah sekolah ini baik, saya akan dukung, dia memberi 10 juta. Maka apakah manfaat saya dalam donasi itu? Saya akan dapat kebahagiaan atau kesehatan atau kesuksesan sesuai dengan 1 juta rupiah. Orang yang memberi 10 juta rupiah akan dapat kebahagiaan, kesehatan, atau hasil sebanyak 10 juta rupiah. Karena apa yang diberi itu kembali pada kita. Katakan ada seorang politikus, dia memberi 50 juta untuk membangun sekolah itu. Donasinya berapa? 50. Maka apakah pikirannya? Wah, mereka minta uang. Saya punya uang. Jika saya memberi uang itu besok-besok saya masuk pemilu, saya mau minta orang mendukung saya akan dapat banyak pendukung. Karena saya sudah beri uang banyak ini, mereka akan memilih saya jadi ketua yayasan atau ketua DPR atau ketua apa. Saya pasti dapat karena uang yang saya beri itu banyak. Maka niat orang yang memberi 50 juta itu, niatnya itu pamrih. Maka uangnya walaupun 50 juta, itu bisa dari segi nilai hukum karma, bisa sama dengan 1 juta. Karena apa yang menjadi satu perhitungan adalah niat kita. Adakah kita buat dengan niat yang bagus, dengan restu, dengan bahagia, tanpa cari nama, posisi, atau sesuatu yang pamrih, itu donasi yang bagus. Tapi jika saya beri hanya untuk mementingkan diri saya, mengangkat diri saya, cari nama, cari posisi, itu lain cerita. Oleh karena itu, pikiran itu sangat penting dalam hidup kita, saudari-saudari, saudara-saudara, sangat penting. Oleh karena itu, Anda datang ke kelas ini untuk belajar meditasi. Apa itu meditasi? Belajar berpikir dengan saksama, dengan adil, dengan restu, dengan doa, dengan niat positif,
dengan baik, bukan mencari nama, pangkat, dengan ego, dengan terpaksa, dengan marah. No. Maka dalam hukum karma atau hukum alam, pikiran memainkan peran yang sangat besar. Saudara, mari saya beri satu contoh lagi. Kita semua manusia. Sebagai manusia kita berpikir, kita berbicara, kita melakukan. Ini tiga. Pikir, bicara, buat. Katakan jika pikirannya positif, saya suka sekolah dibangunkan, saya suka. Maka pikiran saya itu positif, perbuatan memberi donasi itu positif, dan uang itu dipakai untuk sekolah, membuat sekolah yang baik, positif. Karena positif datang dari pikiran, turun ke perbuatan, perkataan, dan perbuatan. Jika ada orang yang memberi 50 juta, pikirannya negatif, perbuatannya positif, bicaranya juga positif, tapi benihnya, akarnya, sarinya negatif, mustahil itu berbuah kepada yang sama dengan 50 juta rupiah. Tak bisa. Mungkin dia dapat 10 juta balasan atau 5 juta, tergantung pada niatnya. Maka niat kita adalah penting dalam yoga. Oleh karena itu, Anda ada tanya tentang yoga. Yoga adalah belajar berpikir positif untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita yang harus positif dulu. Jangan berkata, oh dia harus pikir positif, dia nakal, oh dia harus belajar yoga, dia liar. Bukan. Kita belajar untuk menjadikan setiap pikiran yang lewat di benak kita, yang datang pergi dari benak kita itu adalah baik, benar, jujur, yang datang dari lubuk hati kita. Itu yoga. Kembali, yoga bukan duduk dalam posisi tertentu, mata tertutup, body posisinya begini-begini, bukan. Yoga adalah pola pikir positif bagi seseorang. Seorang seniasi di Gunung Himalaya, dia punya uang? Tak ada. Dia punya rumah? Tak ada. Dia punya pekerjaan? Tak ada. Tapi semua orang duniawi menghormati dia. Kenapa? Karena dia mampu berpikir positif. Maka pikiran adalah khazanah harta terbesar dalam hidup kita. Pikiran adalah harta khazanah yang paling besar dalam diri kita. Percakapan dan perbuatan adalah nomor 2. Karena seperti mana benihnya dari pikiran, begitulah perkataan dan hasil perbuatan. Oleh karena itu, meditasi adalah belajar positif bagi diri saya. Saya beri contoh, nanti jangan lagi tanya saya, sister, apa yang saya harus buat untuk meditasi? Atau Didi, apa yang saya harus buat untuk meditasi? Nah, ini meditasi, saya tunjuk pada Anda satu latihan meditasi yang sangat-sangat simpel. Katakan Anda bangun pagi, jam 4 atau jam 5, jam 6, jam berapa Anda bangun.
Anda buka mata, Anda duduk di depan Anda. Pertama, apa yang Anda pikir? Wah, hari ini hari Senin, saya harus kantor. Susah, susah, masalah, kerjanya sulit. Saya harus cepat-cepat. Saya tidak senang bekerja. Saya mau cepat pensiun, tapi saya masih belum pensiun. Harus kerja. Maka perkataan, pikiran pertama dari benak kita adalah negatif. Maka jangan kita harapkan sesuatu yang positif akan datang kepada kita karena kita mulai hari itu dengan marah, dengan sedih, dengan bosan, dengan benci, dengan terpaksa hari Senin. Katakan ada orang lain yang bangun pagi hari Senin juga dan dia beritahu hari Senin harus kerja. Syukur saya punya kerja. Berapa ratus orang menganggur, berapa ratus orang kelaparan, berapa ratus orang tidak ada sarana kesenangan seperti saya. Syukur saya punya pekerjaan. Saya sangat bahagia dan saya akan bekerja dengan bahagia Tuhan. Terima kasih, restumu selalu ada. Tuhan, saya berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya tetap bisa kerja, tetap sehat. Selamat pagi Tuhan. Dua pola pemikiran yang sangat berbeda dan kita mula hari kita seperti itu. Oleh karena itu, setiap pikiran adalah harta pusaka kita. Setiap pikiran adalah kasana tabungan kita. Dan rata-rata bagi seorang manusia biasa seperti kita, pikiran kita itu dalam satu hari jumlahnya kurang lebih 30.000 hingga 40.000. Pikiran apa yang kita pikir? Adakah saya mengizinkan mental saya di sini? Adakah saya mengizinkan mental saya adanya pikiran yang datang pergi sesukanya? Saya tidak mau. Saya melihat sesuatu, saya lihat teman saya dan saya katakan, ini teman saya, kemana dia pergi pagi-pagi? Saya mau pikir itu? Tidak mau. Karena teman saya ceritanya, saya tidak mau tahu, saya mau tahu tentang diri saya. Maka saya lihat hari paginya itu, pagi harinya hujan, saya katakan, wah hujan, cuaca ini menyusahkan. Saya tidak pikir itu. Saya tidak pikir tentang negatif, tentang orang. Saya tidak marah karena cuaca. Saya katakan hari Senin bekerja, syukur Tuhan, terima kasih. Itu meditasi. Meditasi adalah latihan mengatur diri kita. Saya beritahu saudara-saudari, kenapa ini penting. Setiap pikiran kita adalah energi. Jika kita pikir baik, energi baik itu terutama masuk ke dalam sel-sel badan kita, masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam lingkungan kita. Pikiran baik kita terserap ke dalam badan positif, jiwa positif, saya mental jiwa positif, lingkungan positif. Kemungkinan saya dapat musibah tipis. Kenapa? Yang baik dibalas dengan yang baik. Jika pagi-pagi saya jadi marah, katakan, wah pagi-pagi hujan, saya belum ada persiapan untuk itu, susah, nanti banjir, saya sampai di kantor lambat. Apa hidup ini Tuhan? Tuhan, hidup ini tidak fair, tidak adil. Saya tidak suka hidup. Nah, kita bangun seperti itu.
seluruh energi kita yang negatif, pikiran jiwa yang negatif, lingkungan yang negatif, kita sampai ke kantor dengan negatif dalam hujan. Dan apa yang akan dilakukan oleh bos saya? Dia akan marah saya, memarahi saya. Kenapa lambat datang? Jangan buat alasan. Itu saya yang mengundang amarah dari bos itu. Karena saya bawa bersama saya satu kenegatifan yang bisa ditangkap oleh orang lain. Kadang-kadang kita mendekati seseorang, kita tahu orang itu baik. Kadang-kadang kita mendekati seseorang, kita merasakan tidak enak. Kenapa? Energi yang dia pancarkan dalam dirinya. Energi yang dia pancarkan dari dirinya sang jiwa. Maka kita adalah manusia yang bisa pikir, kita adalah manusia yang bisa bergerak. Ada orang bertanya, "Sister, saya baik-baik saja, tapi orang menipu saya atau orang memusuhi saya. Bagaimana?" Sekarang, ini kan pertanyaan saudari dulu, negatif, orang buat negatif pada kita. Maka saya oke, saya tidak bermusuhan dengan siapa. Orang yang mengirim pikiran negatif kepada saya, pikiran benci kepada saya, cemburu, iri hati pada saya harus apa sih? Satu, mereka yang kirim itu pertama mereka yang meresap pikiran negatif. Karena mereka yang ciptakan pikiran itu, badan mereka meresapkan pikiran negatif. Jiwa mereka atau mental mereka menciptakan pikiran negatif. Jiwa jadi negatif, badan jadi negatif, lingkungannya jadi negatif, dan langkah keempat, kenegatifan itu datang kepada saya. Saya ada 3 pilihan. Berapa pilihan? 3. Satu, saya ambil kenegatifan orang itu dan saya jadi sedih. Saya tak buat apa-apa. Kenapa dia terus buat susah untuk saya? Satu pilihan. Pilihan salah. Saya tak buat apa-apa. Kenapa dia buat susah untuk saya? Pikiran salah, karena dengan pikiran seperti itu, saya juga jadi negatif. Saya meresapkan kenegatifannya dan saya katakan tidak fair, tidak adil. Saya tak buat apa-apa kok dia buat begini. Berani dia. Hah, saya negatif. Pilihan salah. Pilihan kedua. Ingat ya, satu terima dan kita rugi. Orang kirim yang negatif pada kita ambil dan kita juga jadi negatif. Sama-sama kita donasi kenegatifan. Dunia hari ini kali juga dunia negatif. Pilihan kedua, dia kirim kenegatifan kepada saya. Saya tahu, oh dia kirim energi negatif, pikiran negatif ke saya sasaran. Saya tidak terima. Saya kembalikan pada yang mempunyai pikiran itu. Saya tidak mau, saya kembalikan pikiran itu kepada Anda. Saya tidak mau apa-apa dengan pikiran Anda itu. Pikiran Anda milik Anda yang atur. Pilihan kedua, saya tidak sedih, saya tidak terima, dan saya juga tidak marah. Saya pantul balik, ya, hantar balik itu kayak main pingpong ya, itu datang pada saya, bolanya tak pada dia.
Saya tak ada apa-apa. Pilihan kedua, oke lah, madya. Pilihan pertama, tamas. Saya jadi negatif, tamas. Pilihan kedua saya kirim kepada dia, madya. Tapi ada pilihan satuas. Dia kirim kenegatifan pada saya ambil pikiran itu dan saya katakan, kasihan Anda tetap marah pada saya, Anda sebenarnya saudara saya, kita saudara tidak boleh bermusuhan. Satu hari moga-moga Anda bisa baik-baik dengan saya memaafkan dan saya ganti energi negatif pada energi positif dan saya kirim kepada dia. Negatif, saya ambil, saya mengubah jadi positif dan kirim kepada dia. Pilihan ketiga itu satuas. Maka pikiran kita ada tamas, ada madya, ada satuas. Meditasi adalah belajar memiliki pikiran satuas. Orang lain sakit, kenapa saya juga harus sakit? Logika. Orang lain marah, kenapa saya harus balas dengan amarah? Tak logika. Orang lain kirim negatif, kenapa saya tidak peduli? Pedulilah, dia saudara. Saya tidak bisa terus mengizinkan dia begitu. Saya doa supaya dia bisa positif. Saya doa supaya dia bisa mengerti. Saya doa supaya amarahnya kurang. Dalam hati saya memaafkannya. Dia saudara saya tetap ada pikiran positif untuk dia. Maka setiap pikiran, adakah itu donasi, adakah itu perasaan, adakah itu satu koneksi dengan orang, perbuatan yang kita buat, itu ada 3. Tamas, madya, dan satuas. Meditasi mengatakan pilih yang satuas. Maka banyak orang mengatakan, sister, jika saya baik-baik saja dengan semua orang, pasti orang lain memanfaatkan kita, menindas kita, merampas dari kita. Mereka anggap kita bodoh, tak bisa mempertahankan diri. Inilah, itulah. Mereka akan katakan seperti itu, saudara. Maka begini, Gautama Buddha, satu orang, bapak pendiri agama, berpikir positif. Adakah orang lain menindasnya, menginjak-injaknya, memarahinya, membunuhnya? Tak ada. Mereka sembah. Karena pikirannya satuas. Sembah. Lagi satu. Nabi Isa. Beliau mengajar yang baik. Jangan mencuri. Jangan melihat wanita lain. Hati-hati tentang perlakuan. Seks itu jahat. Amarah itu jahat. Permusuhan itu jahat. Hati-hati. Beliau mengatakan itu. Orang pasti tak suka. Karena semua orang berpikir, saya kan manusia biasa-biasa. Mana ada orang yang tidak mau seks? Mana ada orang yang tidak ada marah? Mana ada orang yang baik semua? Kita kasih alasan untuk kita menjadi corobok. Menjadi longgar, tidak ketat disiplin. Kita menjadi kendur dalam disiplin kita. Ada manusia yang luhur. Nabi Isa
para seniasi, para orang suci, banyak orang yang kita panggil dengan nama tertentu. Misalnya Mahatma. Mahatma. Siapa itu Mahatma? Anda, ibu bisa jadi Mahatma jika pikiran ibu semuanya adalah luhur, positif, baik, penuh pemaafan, penuh restu, penuh memberi, penuh berdoa untuk orang lain. Ibu bisa jadi Mahatma. Saya bisa, siapapun bisa. Karena Mahatma artinya jiwa yang setiap pikiran adalah baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, baik dahulu, baik sekarang, baik nanti, baik selalu. Mahatma itu. Maka siapa itu Mahatma? Orang yang bermeditasi. Apa yang dimeditasinya? Pikiran-pikiran satwas. Bagaimana dia bisa ada pikiran satwas saja? Dia pilih pikiran satwas secara sadar. Maka untuk meditasi, kita harus sadar. Aware. Sadar. Jangan, oh saya tak pikir, saya tak tahu apa yang saya pikir. Itu pikiran datang pergi. Biarlah. Itu orang malas. Karena pikiran itu lahir dalam jiwa. Dan kita jiwa, kita yang atur pikiran. Jika kita malas-malas, pikiran itu datang pergi. Kita tidak atur. Kita ada campuran satwas, madya, tamas, begitu. Tapi meditasi mengatakan jangan malas, sadar. Mata kita melihat sesuatu, kasih restu. Kita lihat sesuatu peristiwa yang tidak baik, maafkan. Kita sendiri baik, syukuri. Jika Anda susah, lunasi. Jika Anda ada masalah, sabar. Jika hidupnya susah, ada orang yang lebih susah. Itu meditasi, saudara. Orang yang pikirannya selalu ada pada level atas. Maka Anda akan katakan, buat apa saya harus pikir satwas? Orang di sekitar saya semua ada yang pikiran madya atau rajas, ada yang berpikiran tamas. Kenapa saya satu orang saja harus baik? Saya juga mau dengan mereka. Saudara, kita perlu satu contoh, satu Nabi Isa untuk memberi inspirasi beratus-ratus tahun setelah dia sudah pergi. Satu Gautama Buddha untuk memberi kita inspirasi ratus-ratus tahun setelah dia sudah pergi. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak mau melakukan itu. Kita katakan kita adalah anak ciptaan Tuhan. Dan kita semua mengakui Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu mendoakan, memberi kita restu. Tuhan selalu membantu. Tuhan ada belas kasih. Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan adalah guide. Tuhan Bapa, Tuhan Guru, Tuhan teman, Tuhan. Kita katakan, jika Tuhan menciptakan kita, beliau itu maha sempurna. Adakah beliau membuat kita manusia sebagai manusia yang kurang sempurna? Adakah beliau membuat kita kurang sempurna dengan negatif, dengan marah, dengan nafsu birahi, dengan serakah, dengan ego? Itu semua kita yang telah petik dalam hidup kita. Kita lihat orang lain marah, kita balas dengan marah.
Kita lihat orang lain iri hati, kita balas dengan iri hati. Kita ada apa, kita tiru yang negatif. Mana ada kita meniru yang baik? Kita cepat meniru yang negatif. Kenapa? Karena meniru yang negatif itu mudah. Langsung, segera, immediate. Membuat satu itu jelek itu mudah, tak perlu usaha. Tapi untuk menjadi baik, positif, sadar, pilih hanya pikiran-pikiran yang baik-baik, yang mensyukuri, merestu, pemaafan. Itu perlu sedikit introversi. Maka Anda sudah tahu apa itu meditasi? Satu, introversi. Lihat diri kita. Lihat apa? Pola pikiran. Kenapa kita lihat? Karena kita mau ciptakan, melahirkan, memilih hanya pikiran satwas. Sadar, introversi, memilih, dan bicara dan laksanakan. Orang yogi. Maka jangan berpikir, saya beryoga 30 menit, saya sudah beryoga. Tak ada. Seorang yogi adalah 24 jam. Jika saya adalah pangeran raja, pangeran istana, pangeran kerajaan, saya pangeran terus-terus. Jika saya adalah pelajar, saya pelajar siang dan malam. Sampai saya selesai persekolahan saya. Maka jika saya yogi, yogi yang sadar, introversi, dan positif, satwas, segala pikirannya, itu namanya yogi. Maka jangan berpikir kita meditasi setengah jam, saya sudah tahu. Kita meditasi hari-hari 1 jam, saya sudah tahu. Ini adalah latihan mengubah, mentransformasi, melahir kembali kesadaran baru, melahir kembali pola pikiran baru, melihat kembali dengan mata baru, mendengar kembali dengan telinga baru, hanya hal-hal yang baik untuk saya, untuk orang lain, dahulu, sekarang, dan seterusnya. Yogi. Maka untuk yoga, tidak perlu duduk dengan posisi ketat begitu, padmasana misalnya, atau berdiri di atas satu kaki. Tidak. Buka mata, bicara, tapi sadar. Buka mata, sadar, dan bergaul. Buka mata, sadar, dan bekerja. Buka mata, sadar, dan bertindak. Yogi. Selalu semua energi, semua pikiran, semua sikapnya itu datang dari dalam, dari lubuk hati, dari lubuk jiwa yang murni, yang suci, yang bersih, yang baik, yang positif, tanpa pamrih, tidak ada niat jahat, murni, kayak bayi baru lahir. Tuhan senang dengan mereka yang seperti itu. Saudara-saudari, kira-kira apa yang akan Tuhan katakan pada kita? Andai kata beliau bisa bicara kepada kita, adakah beliau akan katakan, "Hai anak, belajar baik-baik, cari jenis pekerjaan yang bagus gajinya, nikah, cari banyak harta, ya, miliki banyak anak, kemudian pensiun,
kemudian wana prasta, kemudian meninggal samadhi. Itukah Tuhan katakan pada kita? No. Tuhan mengatakan kita ciptaan beliau adalah keluarga global. Warna kulit bisa beda, tapi hati, jiwa satu. Dari satu Tuhan, satu pencipta, banyak ciptaan. Apa yang beliau mau dari kita, ciptaan-ciptaan, beliau mau kita jangan berbohong, jangan mencuri, jangan ada nafsu birahi, jangan ada ego, jangan ada serakah, jangan ada keterikatan, jangan malas. Kenapa? Karena beliau mau lihat kita hidup bahagia. Cara bahagia apa sih? Positif. Yang positif, bahagia. Yang negatif, kita dilanda banjir, ada gunung Merapi meletus, ada apa lagi, ada tsunami, ada kemarau atau musim panas, ada musim hujan yang lebat. Kenapa itu terjadi? Alam tidak senang yang negatif. Kita harus hormati diri kita, harus syukur pada Tuhan, harus baik-baik dengan manusia sesamanya, dan kita harus baik dengan alam. Itu semua satu kesatuan, satu paket, satu bungkusan. Jika manusia jelek, dunia kacau. Jika manusia baik, dunia aman. Jika manusia jelek, dunia menjadi neraka. Jika manusia baik, dunia menjadi surga. Jika kita lihat di sekitar kita hari ini, dunia kita neraka atau surga? Jawab. Jawablah. Ada politik yang macam-macam, ada pendidikan yang macam-macam, bisnis, kesehatan juga bisnis, bisnis juga bisnis, yang kaya menjadi lebih kaya, yang korupsi lebih korupsi, yang miskin lagi derita. Inikah surga, saudara? Why? Kita penyebabnya. Maka masing-masing kita perseorangan, sendirian, harus ambil tanggung jawab untuk bisa paham akan perwujudan kita di muka bumi ini, di planet bumi ini, dan apakah kehidupan saya seterusnya. Kita tidak perlu kasih donasi, tidak perlu bicara baik-baik dengan orang lain, tidak perlu buat apa-apa dengan siapapun. Cukup saja kita pikir positif, terus menerus. Nama kita Yogi. Karena dunia diciptakan dengan pikiran, bukan perbuatan. Dunia diciptakan dengan pikiran positif, yang diciptakan itu adalah surga. Jika manusia menjadi positif, neraka ini menjadi surga. Jika manusia tetap manusia dengan bertempur, dengan kompetisi, dengan komplain, dengan mengkritik, dengan jadi jelek, ini neraka. Nah kan jangan komplain pada Tuhan. Tuhan sudah memberi kita akal pikiran untuk bisa pilih. Maka jika orang negatif, kita ada 3 pilihan. Terima dan jadi negatif, kembalikan, atau ganti menjadi baik, dan kirim kepadanya restu. Yogi, buka mata, hidup biasa, tapi hantar vibrasi yang bagus di sekitar Anda. Kirim pikiran yang baik di sekitar Anda. Jika Anda lihat yang jelek, kasih restu, dan semoga dia cepat berubah. Jika ada orang baik, bantu dia menjadi lebih baik. Itulah yogi. Yogi tidak mencari nama. Yogi tidak perlu perhiasan macam-macam.
Yogi itu orang baik, saudara. Maka belajar yoga itu artinya secara sangat simpel, belajar mengendalikan pikiran. Thought management, mental management. Karena ada slogan, you are what you think. Diri Anda adalah apa yang Anda pikir. Apa yang Anda pikir? Stop sejenak. Stop dan lihat pikiran. Jika pikiran itu tidak baik, itu adalah tamas, itu adalah rajas, hapuskan di mental. Stop pikiran itu. Dan ganti dengan pikiran positif, satuas. Contoh, saya lihat teman saya yang saya tidak senangi. Saya lihat, pertama pikiran datang, saya tidak senang dengan orang ini. Langsung saya sadar, oh salah. Karena saya menciptakan kenegatifan dalam diri saya. Apapun orang itu, dia adalah pribadi lain. Dia saudara saya. Biar saya ada pikiran yang baik untuk dia. Saya tidak suka, saya suka. Ganti yang negatif menjadi positif secara internal. Maka seorang yogi duduk santai-santai saja. Tapi secara internal dia sangat sibuk. Sibuk menghandle ratusan pikiran dan memilih yang baik-baik dan menguntainya dalam satu untaian kalung yang bagus yang bisa kita persembahkan pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Kalung pikiran-pikiran baik. Dan kita katakan, Tuhan, karena saya sayangmu, karena saya sayang ciptaanmu, karena saya sayang diri saya, dan saya patuh pada hukum alam, saya hanya baik-baik dengan semuanya, saya bisa handle yang sulit dengan sabar, saya jadi positif. Inilah pikiran-pikiran saya yang saya untai sebagai kalung, saya kalungkan kepadamu Tuhan. Wah, Tuhan mau kalung itu, bukan kalung bunga. Tuhan perlu kalung itu. Kalung mutiara dari pikiran-pikiran yang jernih, baik, murni, tanpa pamrih, positif. Maka pikiran pertama yang positif. Pertama, oke? Dengar baik-baik ya. Pikiran pertama yang positif. Saya jiwa, bukan badan. Positif. Satuas. Saya jiwa, bukan badan. Maka jangan lihat badan orang. Jangan menilai orang dari badannya. Nilai orang dari perlakuannya, karena perlakuannya itu adalah datang dari jiwa. Badan itu wadah, badan itu kostum, badan itu mobil untuk sang sopir, kusir, sopir yang mengendarai mobil ini. Maka yang mengatur badan ini adalah jiwa. Jiwa yang harus belajar, jiwa yang harus sadar, jiwa yang harus sayang Tuhan, jiwa yang harus bantu menjadikan planet bumi ini satu surga yang indah. Jiwalah yang harus menjadi cantik dan kesayangan Tuhan. Jiwalah yang mengatakan pada Tuhan, karena Engkau menciptakan saya tidak akan mengecewakan. Saya akan menjadikan dunia di sekitar saya bahagia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pelihara saya sekian lama dengan sekian banyak, dengan sekian baik. Tak ada kata-kata untuk mengucapkan terima kasih, kecuali saya tunduk di bawah kebesaran-Mu.
Saya sujud di bawah kebenaran-Mu. Saya patuh kepada kehendak-Mu. Dan saya berjanji menjadi manusia yang baik supaya saya bisa mengharumkan nama-Mu, Tuhan. Itulah doa nomor satu. Doa nomor satu. Saya mau harumkan nama Sang Pencipta dengan menjadi ciptaan yang layak dikatakan ciptaan Tuhan. Bukan orang yang berantam, tapi orang yang merangkul. Bukan orang yang benci, tapi orang yang sayang. Bukan orang yang pisah-pisah, pecah-pecahkan, tapi orang yang menjadi satu. Karena kita adalah keluarga global Wasudeva Kutumbakam. Oke, saudara, maka sayang Tuhan secara yogi adalah sayang terbaik. Ya, kita ada melakukan bakti, ibadah, sembahyang, baik. Tapi yang terbaik adalah ibadah sembahyang lewat pikiran. Oleh karena itu, yogi itu disanjung tinggi. Vivekananda, ya, Paramahamsa, Ramana Rishi, macam-macam. Kita ada rishi-rishi dulu. Siapa mereka? Mereka tidak ada musuh di dunia. Mereka tidak ada harta. Tapi mereka jiwa luhur, jiwa baik. Kita tidak mau jadi itu. Biar kita pakai pakaian biasa, bergerak dan beraktivitas biasa, menjaga keluarga dengan biasa, bekerja biasa, tapi biarlah pikiran kita luhur. Simple living, high thinking. Hidup simple, sederhana, tapi biarlah pikiran luhur, yogi. Dan inilah yoga yang raja kepada semua yoga. Ada bhakti yoga, ada janana yoga, ada karma yoga, ada sannyas yoga. Tapi ini raja yoga. Yoga tertinggi di mana tidak ada show eksternal, perbuatan eksternal, tapi secara internal kita menjadi kayak bunga harum dan memancarkan keharuman, kemanisan, kepositifan kepada seluruh dunia. Raja Yoga. Maka waktu duduk, pikir baik-baik. Waktu bicara, pikir baik-baik. Waktu melakukan, pikir baik-baik. Sebelum tidur, pikir baik-baik. Simple, tapi susah. Kita perlu bertahun-tahun lamanya untuk menjadi seorang yogi. Jadi seorang yogi adalah orang yang memancarkan pribadinya inside out. Tapi kita manusia di zaman kali, kita ada solekan bagus, sanggul bagus, bunga bagus, tak ada masalah. Tapi kita anggap itulah kita. Itu adalah sanggul kita, bunga kita, tak ada masalah. Tapi apa yang saya pikir, itulah saya sejati. Maka jangan katakan, jangan pakai sanggul, no, bagus. Karena kita harus ikut status di mana kita lahir, di mana kita berada. Tak ada masalah. Tapi jangan tutup dengan itu. Ada sambungannya, ada ceritanya, ada kebenarannya. Maka dengan cantik mendandan fisik, cantik mendandan jiwa, maka Anda jadi manusia luhur inside outside. Oke? Sekian, terima kasih. Dan kita bisa sambung ini karena ini adalah pelajaran yang paling dasar. Jangan menganggap saya mengajar atau saya memberitahu sesuatu yang susah. No, itu paling dasar level TK.
Karena ada banyak lagi yang kita harus mengolah dari segi pikiran, mengaduk, melihat, mencerna, memahami, merealisasi banyak hal. Nanti kita sebagai bertahap, kita akan maju lagi. Oke, saudara-saudari Anda dengar dengan begitu tenang. Saya senang sekali. Saudara, sampai kita berjumpa lagi. Saudara-saudari, terima kasih atas kesabaran. Saya sangat senang bertemu dengan Anda karena tidak ada pertanyaan. Jika ada yang mendadak, kita adakannya untuk kelas yang berikut. Jika Anda ikut secara rutin, Anda bisa jadi yogi alami, bukan yogi sementara 1 jam yogi, 23 jam bukan yogi. Maka yogi adalah pencinta Tuhan, pencinta kebenaran, pencinta yang luhur. Salam, terima kasih, dan sampai jumpa. Jaga diri.